Shalom, jumpa kembali pada acara pesan singkat pada hari ini. Saudara, di musim kemarau seperti ini kita semua merasa ya, walaupun kita di kota Bandung, tetap saja merasa cuaca lebih panas ya saudara. Dan kemarin saya sempat memperhatikan tanaman-tanaman di halaman rumah saya ya, di belakang rumah, di halaman rumah, tapi itu kalau saya lupa menyiram, tidak usah tunggu lebih dari 1 hari ya saudara ya. 1 hari saja lupa menyiram, maka besoknya mulai ada daun-daun yang mulai kuning, mulai kering gitu ya saudara. Terus rumput-rumput juga kurang segar gitu. Tetapi ketika saya keluar rumah, saya lihat di belakang benteng rumah saya ada sungai kecil di sana. Saya memperhatikan tanaman di sekitar sungai itu tidak menjadi kuning, tidak menjadi kering. Yang berbunga tetap berbunga, yang berbuah ada buahnya. Jadi saya melihat padahal tanaman di sekitar sungai itu tidak ada yang memelihara, dia tumbuh liar begitu saja. Sedangkan di halaman rumah saya itu saya yang memelihara ya, dan tidak bisa ditinggal 1 hari saja untuk lupa diberi air, maka semuanya akan menjadi mulai layu saudara. Nah, melihat ini semua, saya teringat perumpamaan yang ditulis oleh seorang pemazmur. Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya membaca perumpamaan tentang pohon yang ditanam di tepi aliran sungai ya saudara. Saya melihat betul-betul itu merupakan hal yang nyata, bahwa pohon liar yang tumbuh dekat sungai, dekat rumah saya, tidak menjadi layu dan tidak menjadi kering daunnya. Saudara, ini adalah satu perumpamaan di mana pemazmur itu menggambarkan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang kita tahu adalah firman Tuhan ya, yang kita amini bersama, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan, di mana Tuhan juga memakai orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhan memakai Roh Kudus untuk berbicara kepada kita pribadi. Firman Tuhan itu adalah gambaran dari air. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan. Itu adalah gambaran dari air, yaitu sumber kehidupan kita. Kalau seseorang hidupnya selalu suka kepada firman Tuhan, artinya selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengamat-amati firman Tuhan, mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, maka ia akan dituntun oleh firman Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu juga ya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang berbicara kepada kita lewat apa saja, baik melalui pesan singkat seperti sekarang, atau khotbah-khotbah yang saudara dengar setiap ibadah raya, atau juga firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan di WA misalnya. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan selalu akan mendapat tuntunan Tuhan. Nah, orang yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, dia tidak tahu ada firman Tuhan yang bisa menguatkan, ada firman Tuhan yang mendatangkan hikmat saudara. Sehingga kalau kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita, berharap hanya pada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu akan memelihara kita. Dan kata berhasil di sini artinya adalah tidak pernah gagal. Walaupun di musim kemarau, pohon yang ada di aliran air itu akar-akarnya mengambil makanan dari dalam air yang ada di dalam tanah itu. Nah, tidak perlu ada orang yang menyiram,
setiap saat akar-akar pohon itu mengambil air sebagai sumber kehidupan dari pohon itu sehingga daunnya tidak pernah layu. Itu adalah gambaran dari satu keberhasilan, satu hal yang tidak pernah gagal. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka usaha baru saudara selalu dalam tuntunan Tuhan sehingga tidak pernah gagal. Mungkin belum langsung berhasil jadi orang kaya gitu saudara ya, tetapi tidak pernah mengalami kerugian. Ada saja berkat yang bisa diambil untuk kehidupan saudara. Juga kalau saudara mencari pekerjaan, mungkin tidak langsung dapat, tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, ada saja jalan Tuhan sehingga saudara bisa diterima bekerja walaupun di saat pandemi, di saat berkat-berkat Tuhan sedang seret seperti sekarang ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi saudara akan dituntun untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau saudara punya pelanggan-pelanggan, memang daya beli saat ini sangat menurun. Tetapi ketika ada pelanggan saudara yang meninggal karena COVID, Tuhan akan kirimkan pelanggan-pelanggan baru. Sumber kehidupan kita itu siapa? Kalau kita pakai sumber kehidupan kita itu adalah firman Tuhan, adalah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan memelihara kita. Oleh sebab itu, selalu berpeganglah pada sumber kehidupan. Bagi saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, datang cari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah sumber kehidupan kita yang memelihara kehidupan kita selama kita di dunia ini. Karena itu mari dekat terus dengan sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.